Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihanah dengan NIM akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai 24 Hour Food Recall Method. Saya mulai dari latar belakang. Metode 24 Hour Dietary Recall ini adalah instrumen yang dinilai cukup efektif untuk menilai asupan gizi, terutama dalam konteks ini adalah mahasiswa. Karena mahasiswa seringkali memiliki pola makan yang tidak seimbang. Validitasnya pun telah teruji karena data yang dihasilkan sangat berguna untuk mengevaluasi status gizi. Nah, kemudian ini merupakan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Nah, praktikum ini dilakukan secara berkelompok dan juga berpasangan, dimulai di hari pertama praktikum di RK7 pada tanggal 26 Agustus. Kemudian instrumen yang digunakan adalah formulir 24 Hour Food Recall dan dilaksanakan repetisi sebanyak 2 kali, hari pertama di hari Selasa dan hari kedua di hari Kamis. Nah, berdasarkan praktikum tersebut, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menggunakan 24 Hour Food Recall, didapatkan analisis data-data baik untuk data pasangan atau data tunggal dan juga data kelompok. Nah, untuk data tunggal, data pasangan yang saya lakukan dengan interview, didapatkan data recall hari pertama dan hari kedua seperti pada tabel berikut. Di dalamnya terdapat jenis atau waktu makan, kemudian ada nama makanannya, termasuk juga komposisi bahannya, kemudian cara pengolahan, ada URT hingga juga gramasinya. Dari data tersebut kemudian ditelaah satu persatu mengenai zat gizi yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan analisis zat gizinya pada hari pertama dengan total asupan zat gizinya yang didapatkan pada baris berwarna merah dengan persentase pemenuhan yang didapatkan pada baris berwarna hijau. Pada hari pertama, asupan energi dari responden HM ini telah memenuhi dari kecukupan satu harinya, yaitu sebesar 2.462,4. Kemudian proteinnya juga telah memenuhi, kemudian lemaknya juga telah memenuhi, namun karbohidratnya belum memenuhi. Selanjutnya, ini adalah analisis intake zat gizinya yang didapatkan oleh responden HM pada hari kedua dengan total konsumsi hariannya yang tertera pada tabel berwarna merah, kemudian persentase pemenuhannya tertera pada tabel berwarna hijau. Nah, pada hari kedua ini, responden HM untuk kebutuhan energi per harinya tidak memenuhi karena hanya berada di angka 1930, kemudian proteinnya telah memenuhi, namun untuk lemak dan karbohidratnya belum memenuhi. Nah, berdasarkan akumulasi asupan zat gizi dari kedua hari yang diperoleh oleh responden HM ini, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa asupan zat gizi responden HM itu menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada hari pertama, asupan energi, protein, lemaknya itu cenderung tinggi, namun asupan karbohidrat seratnya sangat rendah pada hari itu. Nah, sebaliknya pada hari kedua itu asupan sebagian besar zat gizinya itu hanya mencapai 50-16% dari kecukupan 77% AKG. Nah, fluktuasi ini menunjukkan bahwa pola makan responden tidak konsisten. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan fluktuasi asupan gizi pada responden HM ini yang juga merupakan mahasiswa mungkin yang pertama adalah adanya kondisi finansial yang terbatas, kemudian juga keterbatasan makanan di sekitar kampus maupun sekitar lingkungan tempat tinggalnya, kemudian juga bisa disebabkan oleh perubahan pola gaya hidup seperti jadwal kuliah, waktu tidur, hingga kegiatan-kegiatan responden. Nah, kemudian juga ada kemungkinan kecenderungan responden untuk memilih makanan cepat saji atau instan yang praktis dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk disiapkan, yang ini juga mempengaruhi asupan harian responden. Berdasarkan hal tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan kepada responden adalah yang pertama untuk meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks karena dapat memenuhi kebutuhan energi dan serat harian yang masih rendah. Kemudian juga meningkatkan asupan serat dengan mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran secara rutin. Kemudian juga untuk mengatasi asupan vitamin dan mineral yang rendah itu disarankan untuk menambah konsumsi buah yang mana ini juga praktis dan mudah didapatkan. Selanjutnya untuk analisis data kelompok yang telah dilakukan menggunakan metode recall selama 2 hari ini didapatkan sebagai berikut dengan total rata-rata asupan hariannya terdapat pada baris berwarna hijau. Kemudian ini juga kecukupan 77% AKG-nya rata-ratanya terdapat di baris berwarna hijau dan analisis persentase pemenuhannya juga terdapat pada baris berwarna hijau. Nah, ini adalah akumulasi asupan zat gizi kelompok mulai dari rata-rata konsumsi harian, kemudian kecukupan 77% AKG hingga persentase pemenuhannya. Berdasarkan hasil analisis data kelompok, terlihat bahwa rata-rata asupan gizi harian mahasiswa menunjukkan pola yang cukup bervariasi. Rata-rata asupan energi, lemak, dan karbohidratnya itu rata-rata masih di bawah standar pemenuhan 77% AKG. Nah, hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa sebagian besar mahasiswa dalam kelompok ini memiliki asupan energi dan makronutrien yang tidak memadai untuk kebutuhan harian mereka. Nah, di sisi lain, rata-rata asupan protein dan juga zat besi justru sudah mencukupi, bahkan lebih dari 77% kecukupan AKG, menunjukkan bahwa konsumsi sumber protein dan zat besi mereka cukup baik. Nah, pola konsumsi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang umum terjadi di kalangan mahasiswa yang merupakan respondennya. Biasanya mahasiswa ini memiliki keterbatasan finansial yang bisa mendorong mereka untuk membeli atau memilih makanan yang lebih terjangkau, seperti makanan cepat saji, gorengan, atau karbohidrat yang mana ini cenderung lebih padat kalori namun rendah zat gizi mikronya. Selain itu juga padatnya jadwal kuliah, tugas-tugas, kemudian kegiatan lain itu juga mempengaruhi pemilihan makan mereka. Mereka cenderung memilih makan yang praktis, yang instan, sehingga biasanya asupan-asupan mineral dan vitaminnya itu sangat rendah. Nah, kemudian kondisi ini juga kemungkinan bisa diperparah karena adanya bias dari food recall ini, dari metode ini, di mana responden itu mungkin tidak mengingat semua makanan yang mereka konsumsi secara akurat atau cenderung meremehkan besar porsi makanannya. Nah, melihat temuan ini, beberapa intervensi yang bisa diterapkan untuk mengatasi rendahnya asupan energi, lemak, karbohidrat. Yang pertama, mahasiswa perlu diedukasi mengenai pentingnya memilih karbohidrat yang kompleks, karena ini bisa memberikan energi yang lebih stabil, tapi juga kaya serat. Kemudian, agar asupan serat, vitamin A, vitamin C-nya itu meningkat, mahasiswa perlu diajak untuk lebih sering mengonsumsi buah dan sayur meskipun porsinya kecil sehari-hari. Nah, kemudian juga bisa diajak untuk melakukan cara pengolahan makanan yang lebih sehat, seperti dengan merebus atau mengukus untuk mengurangi asupan lemak yang berlebih.
Nah, dengan intervensi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki gizi mereka, tetapi juga membantu untuk membentuk kebiasaan makan dalam jangka panjang yang nantinya berdampak juga pada kesehatan mereka. Kesimpulannya, berdasarkan survei konsumsi pangan yang dilakukan dengan menggunakan metode 24 hour food recall, ini secara umum metode ini efektif untuk menganalisis konsumsi pangan mahasiswa, namun hasilnya menunjukkan perlunya perbaikan kualitas pola makan. Dan ini merupakan beberapa saran yang bisa diberikan dan diterapkan. Baik, mungkin itu saja kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.